waktu merenovasi ada sedikit kekhawatiran dari tokoh agama setempat ya, karena waktu memugar itu dikhawatirkan ada penyebaran Hindu lagi. Candi Cangkuang itu berasal dari abad ke-8, sementara dalam Arif Muhammad itu dari abad ke-16-17. Nah, jadi di sini terjadi perbedaan rentang waktu yang sangat panjang. Kami juga ada kekhawatiran yang lain gitu kan. Karena kenapa demikian? Karena candi ini kan bukan living monument, dead monument. Jadi saat ditemukannya itu udah tidak dipergunakan lagi, sehingga ini jadi dead monument. Sedangkan ada undang-undang mengatakan ada istilah tafonomi. Jadi semua benda atau objek arkeologi itu akan mengalami proses buat, pakai, kemudian buang. Kami yang tadinya tidak ada masalah, setelah tayangan video tersebut jadi ada masalah. Nah ini sering terjadi. Kami sering meluruskan. Keberadaan makam Arif Muhammad yang berlokasi berdampingan dengan Candi Cangkuang mempresentasikan fenomena penting dalam kajian arkeologi dan sejarah budaya, khususnya terkait koeksistensi lintas tradisi keagamaan dalam satu ruang sakral. Secara konseptual, situs ini mencerminkan bentuk shared sacred space, di mana dua sistem kepercayaan Hindu dan Islam tidak hanya hadir secara spesial, tetapi juga berfungsi secara paralel, tanpa menunjukkan adanya konflik atau dominasi simbolik. Dalam perspektif historis, hal ini dapat dipahami sebagai hasil proses panjang akulturasi budaya di Tatar Sunda, di mana transformasi keagamaan tidak selalu diiringi dengan penghapusan jejak kepercayaan sebelumnya. Sebaliknya, terjadi integrasi yang bersifat adaptif, memungkinkan keberlanjutan praktik spiritual dan kedua tradisi dalam konteks sosial yang harmonis. Umat Hindu tetap menjalankan aktivitas ritual di candi sebagai representasi warisan klasik, sementara umat Islam melakukan ziarah ke makam tokoh lokal yang memiliki nilai historis dan spiritual bagi komunitas tempat. Fenomena ini menunjukkan bahwa ruang sakral di Nusantara tidak selalu bersifat eksklusif, melainkan dapat bersifat inklusif dan dialogis. Tidak adanya klaim dominasi atas ruang tersebut menegaskan bahwa masyarakat setempat memiliki mekanisme kultural dalam menjaga keseimbangan sosial dan religius. Dengan demikian, keberadaan dua entitas religius dalam satu kawasan ini bukan sekedar kebetulan geografis, melainkan refleksi dan nilai toleransi, harmoni dan keberlanjutan tradisi yang terinternalisasi dalam struktur budaya lokal. Nah, jadi kita harus memahami dulu bagaimana antara Candi Cangkuang dengan makam Dalem Arif Muhammad. Jadi Candi Cangkuang itu berasal dari abad ke-8. Sementara Dalem Arif Muhammad itu dari abad ke-16-17. Nah, jadi di sini terjadi perbedaan rentang waktu yang sangat panjang. Nah, dalam arkeologi itu ada istilah tafonomi. Jadi semua benda atau objek arkeologi itu akan mengalami proses buat, pakai, kemudian buang. Nah, kalau kita bicara tentang Candi Cangkuang, jadi pada abad 8 itu kemungkinan besar sudah mengalami proses buat dan proses pakai. Nah, entah alasan bagaimana, kemudian Candi Cangkuang ini ditinggalkan oleh para pendukung budayanya. Kemudian pada abad ke-17, Dalem Arif Muhammad datang ke lokasi Candi Cangkuang ini karena alasan-alasan geografis yang menguntungkan. Dalem Arif Muhammad menggunakan kembali lokasi Candi Cangkuang. Pada waktu itu yang ada hanya serakan runtuhan batu-batu candi. Jadi pada waktu itu tidak diketahui bahwa di sini ada semacam bangunan candi. Karena ada posisi itu tadi, Dalem Arif Muhammad kemudian menggunakan kembali reuse terhadap lokasi dari Candi Cangkuang ini. Pada masa-masa yang selanjutnya, keturunan Dalem Arif Muhammad itu baru mengetahui bahwa di sini
juga pernah ada bangunan suci yang dipakai untuk aktivitas religi masyarakat Hindu. Nah, dari situ kemudian keturunan dalam Arif Muhammad yang berlatarkan agama Islam tidak serta-merta menghilangkan unsur-unsur Hindu yang ada di lokasi ini. Nah, jadi keturunan dalam Arif Muhammad ini memberikan suatu toleransi sehingga tinggalan-tinggalan Hindu yang ada di sini tetap dipertahankan. Nah, masalah pada masa-masa selanjutnya ada masyarakat Hindu yang kemudian memanfaatkan atau punya maksud-maksud tertentu, itu tetap dipersilahkan. Bahkan siapapun yang datang ke sini dipersilahkan, apakah itu yang dari unsur agama Islam, Hindu, atau kepercayaan manapun, termasuk Kristiani dan kepercayaan lainnya, itu diberikan suatu toleransi, dipersilahkan untuk melakukan aktivitas di lokasi ini selama tidak melakukan pertentangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Zaki Munawar. Kebetulan saya sebagai Ketua Komunitas Masyarakat Adat Kampung Pulo, dan di kawasan Cagar Budaya Caricangkuang saya sebagai polisi khusus cagar budaya dari kantor Balai Pelestarian Kebudayaan Jawa Barat. Untuk keberadaan Candi Cangkuang dengan makam Mbah Dam Arif Muhammad bersebelahan di sini, barangkali kalau awal-awal sih waktu merenovasi ada sedikit kekhawatiran, bukan konflik, ada sedikit kekhawatiran dari tokoh agama setempat ya, karena waktu memugar itu dikhawatirkan ada penyebaran Hindu lagi, sehingga saat itu ada sarankan bagaimana pendapatnya tentang candi ini direnovasi kembali. Tapi setelah dijelaskan oleh tim pemugaran saat itu dan memahami tokoh agama setempat, sehingga membolehkan untuk dipugar. Karena yang intinya bahwa pembangunan Candi Cangkuang ini direkonstruksi itu untuk menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, menunjukkan kebudayaan yang adiluhung, bahwa kita tidak akan lupakan dengan sejarah, tidak lupakan nenek moyang kita yang terdahulu, dan ini akhir-akhirnya akan menunjukkan jati diri kita dan kedepannya untuk mensejahterakan rakyat setempat. Nah, sehingga dan alhamdulillah terbukti sekarang dengan setelah direnovasinya Candi Cangkuang, dipugar utuh dengan bersebelah dengan Candi Cangkuang, itu bisa meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Contoh, untuk masyarakat Kampung Pulo bisa berdagang, ada juga kampung sebelahnya bisa mempunyai rakit, bisa juga berdagang, bikin hotel, restoran, tusuk pengayuh rakit. Nama saya Usep. Kebetulan saya di sini sebagai pengelola rakit paguyuban usaha tukang rakit Putra Cangkuang. Di sini kita menyediakan rakit ini. Sebenarnya ini rakit dikelola sama masyarakat, swadaya masyarakat. Untuk pembiayaannya juga mandiri. Jumlah rakitnya ada 24, anggotanya ada 45 orang. Untuk biaya penyeberangan kebetulan untuk tarifnya 10.000 per orang. Untuk dewasa 5.000, untuk anak udah pulang pergi. Masalah waktu di sana itu santai, kita enggak diberi waktu berapa lama, enggak, terserah pengunjung itu sendiri, mau lama mau sebentar silakan. Untuk kondisi sekarang penurunnya dari tahun ke tahun itu emang terasa. Untuk sekarang kita itu paling untuk satu hari satu jalan juga enggak kebagian semua, paling cuman beberapa orang. Tapi sistemnya kita itu sistem tem bergilir. Dari nomor 1 sampai nomor 24 itu harus kebagian semua. Cuman waktu aja itu, tergantung kondisi pengunjung. Dan di sini sekarang itu bisa menunjukkan kepada generasi yang sekarang ini, menunjukkan bahwa ruh Bhinneka Tunggal Ika dapat dirasakan
di kawasan Cagar Budaya Candi Cangkuang. Tadi dengan bersebelahannya makam Mbah Dalem Arif Muhammad sebagai penyebar agama Islam dan di pinggirnya adalah Candi Cangkuang, dan ini bisa harmoni, bisa seiring sejalan dengan tidak mengganggu satu sama lain, bahkan saling mendukung dan saling mensupport keadaannya. Dan ini juga menjadi pusat riset bagi anak-anak kita ya, terutama anak sekolah, baik dari sekolah dasar sampai ke pasca sarjana, bisa melakukan edukasi di lokasi ini dengan berbagai disiplin ilmu. Nah, ini menunjukkan berkah untuk semuanya, seperti itu. Kebetulan untuk wisatawan yang beragama Hindu di sini juga kami untuk yang skala keluarga kecil bisa langsung. Tetapi kalau untuk yang sifatnya besar, kami juga ada kekhawatiran yang lain gitu kan. Karena kenapa demikian? Karena candi ini kan bukan living monument, dead monument. Jadi saat ditemukannya itu udah tidak dipergunakan lagi, sehingga ini jadi dead monument. Sedangkan ada undang-undang mengatakan mengandung unsur fungsi sosial dan keagamaan. Nah, tentu ada klausul juga menyatakan bahwa boleh dipergunakan dengan seizin pemerintah atau pemerintah daerah. Jadi kalau yang besar-besar itu harus ada izin dari pemerintah supaya aman, nyaman. Kenapa? Karena ke kawasan Cagar Budaya Candi Cangkuang tidak hanya yang misalkan yang mau sembahyang saja, sedangkan banyak juga para wisatawan yang ingin mengetahui, ingin menikmati suasana di Cagar Budaya Candi Cangkuang ini. Untuk itu, kalau kita udah mendapatkan izin, kita akan bisa membagi-baginya. Misalkan para wisatawan ini pada saat berlangsungnya ritual sembahyang, oh ini yang boleh untuk berfoto, ini yang tidak. Jadi kami akan membagi zona-zona mana yang saat itu diperbolehkan untuk wisatawan umum, mana yang untuk yang melakukan ritual, baik ziarah ke makam Arif Muhammad maupun ke Candi Cangkuang, supaya itu biar semuanya aman, nyaman, dan semuanya merasa puas dan merasa dilayani di kawasan Cagar Budaya Candi Cangkuang ini. Karena tempatnya kecil masalahnya, tempatnya kecil seperti itu. Terus juga takut ada bentrok dengan wisatawan yang lain. Sama-sama ngotot, misalnya saya juga bayar jangan sama, berarti hak yang sama. Nah itu, jadi kalau kita udah tahu, oh ini bisa ada solusi yang terbaik, kemana nih harus dialokasikannya, bila mana ini terjadi berjubel seperti itu. Terutama sekarang kan yang namanya anak muda lah, identik dengan ingin menunjukkan eksistensi dia berada di mana. Misalkan mereka dengan kalau mau bawa pulpen atau spidol gitu ya, apa bawa pilok gitu misalnya. Kalau dulu tuh suka coret-coret itu vandalisme di pohon ataupun di candi coret-coret spidol. Itu kan itu hal yang tidak boleh. Itu melanggar undang-undang. Maka kami dihimbau, bahkan pernah juga ada kami dapat terus kayak kasih peringatan bahwa hal itu hal perbuatan yang dilarang karena kan merusak cagar budaya itu sendiri. Tapi ada juga untuk bagi siapa saja yang ingin mendokumentasikan cagar budaya itu harus izin dulu. Undang-undang tentang cagar budaya itu setiap orang dilarang mendokumentasikan cagar budaya baik seluruh maupun sebagian tanpa seizin dari penguasa atau yang menguasai atau pemerintah daerah, seperti itulah intinya seperti itu. Jadi kita itu harus ada kulunungunnya gitu ya. Kenapa? Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Maksud kita baik mempromosikan, ternyata di situ ada hal yang tidak sesuai sehingga terjadilah permasalahan di akhirnya. Memberikanlah edukasi yang baik dan benar dan meminta informasi kepada yang ahlinya. Kami yang tadinya tidak ada masalah, setelah tayangan video tersebut jadi ada masalah. Nah ini sering terjadi. Kami sering meluruskan. Makanya daripada terjadi berulang kali, makanya tadi lebih baik kami memberikan teguran atau memberikan saran kepada para insan yang mau
membuat video-video atau vlog-vlog dan lain sebagainya, dan termasuk yang bikin-bikin makalah, risalah, tesis dan sebagainya di tempat tersebut itu. Terus juga tantangan yang berikutnya, karena ini menjadi wisatawan minat khusus gitu ya, kepada terutama yang umat muslim diharapkan untuk mendoakan beliau yang telah meninggal. Bukannya kita meminta kepada orang yang telah meninggal, justru kita harus mendoakan kepada beliau, seorang penyebar agama Islam. Semoga beliau istilahnya diterima iman Islamnya, dan mudah-mudahan kita dengan mendoakan beliau mendapatkan ganjaran seperti itu gitu. Jadi bukan ada meminta-minta kekayaan dan lain-lain sebagainya seperti itu. Harapan ke depan saya kalau untuk khususnya di Candi Cangkuangnya ya tadi, untuk lebih bisa konsen lagi ke depannya supaya bisa benar-benar agar budaya ini terbagi dengan zonase ya. Karena ada zona inti, zona penyangga, zona pengembangan itu harus jelas. Dan di sini biar tepat sasaran dan juga tidak merusak terhadap lingkungan, terutama pada saat pembangunan. Rata-rata kalau pembangunan itu ada tiba-tiba kita membangun, ternyata menurut Pemda misalkan membangun, ternyata menurut kajian itu ternyata jadi perusakan gitu. Nah itu ya, supaya setiap pembangunan itu harus melalui kajian. Revitalisasi itu harus berdasar kajian, tidak ujuk-ujuk ojo-ojo gitu, sehingga tidak akan terjadi permasalahan yang ke depannya.